Jangan berkecil hati meskipun kita hanya sebagai rakyat. Karena tanpa rakyat, Republik ini tidak akan berdiri. Tanpa rakyat, Republik ini juga tidak akan bisa maju dan membangun. Tanpa rakyat, tidak akan pernah ada pejabat di Republik ini. Sampai hari ini, saya belum bisa menentukan siapa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bakal saya pilih pada pemilu 2024 yang akan datang. Karena dari tiga pasangan calon ya, tiga pasangan calon semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya adalah mereka semua manusia biasa yang tidak luput dari segala kesalahan. Kelebihannya, mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh partai politik yang kemudian disuguhkan kepada masyarakat dan dipilih oleh masyarakat sebagai pemimpin Republik ini. Pada tahun 2019 yang lalu, saya sempat maju sebagai calon legislatif, dan di 2024 ini saya tidak lagi maju sebagai calon legislatif. Hampir satu periode pemilu ini menjadi pengurus di salah satu partai politik, fungsional ya, sebagai wakil ketua Dewan Pimpinan Cabang, yang ini memiliki peluang besar jika kita maju sebagai calon legislatif, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Sempat juga saya ditawarin untuk maju di tingkat provinsi, namun itu saya tolak. Bahkan istri saya ini juga ditawari untuk memenuhi kuota 30% perempuan. Setelah saya diskusikan dengan istri saya, itu pun kami tolak. Buat saya, menjadi rakyat yang baik ini sudah sama dengan kita ikut membangun Republik ini. Jangan berkecil hati meskipun kita hanya sebagai rakyat. Karena tanpa rakyat, Republik ini tidak akan berdiri. Tanpa rakyat, Republik ini juga tidak akan bisa maju dan membangun. Tanpa rakyat, tidak akan pernah ada pejabat di Republik ini. Untuk itu, kita sebagai rakyat harus bangga karena kita menjadi salah satu komponen dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hidup rakyat. Bicara soal politik menjelang pemilu 2024, ini memang banyak sekali pertanyaan kepada saya tentang akan kemana arah tujuan politik saya. Bagaimanapun, hampir satu periode pemilu, saya ini menjadi pengurus partai politik di tingkat cabang sebagai wakil ketua DPC, yang selama hampir satu periode pemilu itu melakukan kerja-kerja sosial politik. Sehingga ketika kita dihadapkan dengan tahun politik dan saya sendiri tidak maju sebagai calon legislatif, mereka ingin mengikuti kemana arah sikap politik saya. Namun jujur, sampai hari ini saya belum bisa menentukan siapa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bakal saya pilih pada pemilu 2024 yang akan datang. Karena dari tiga pasangan calon ya, tiga pasangan calon semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya adalah mereka semua manusia biasa yang tidak luput dari segala kesalahan. Kelebihannya, mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh partai politik yang kemudian disuguhkan kepada masyarakat dan dipilih oleh masyarakat sebagai pemimpin Republik ini. Jadi buat kalian semua, kita semua sebagai rakyat,
Jangan hanya karena mereka, hanya karena kita fanatik dengan calon yang akan kita pilih, kita semua bermusuhan. Ini jangan sampai. Sekali lagi, mereka adalah orang-orang pilihan. Jangan hanya karena mereka kita bermusuhan. Pemilu adalah ajang untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Buat apa kita membela calon pemimpin kita, tetapi pada akhirnya ketika ia sudah menjadi pemimpin di Republik ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitupun terhadap para calon wakil rakyat. Buat apa kita bela-bela mereka mati-matian kalau pada akhirnya ketika mereka sudah terpilih sebagai wakil rakyat justru malah berkhianat kepada rakyat. Untuk itu sebagai rakyat mari kita satukan hati, satukan rasa untuk ikut mensukseskan pemilu 2024 dengan saling menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan hanya karena calon yang kita unggulkan, yang kita pilih, kita bermusuhan. Pasangan Mas Anies Baswedan ini adalah pasangan yang cukup ideal. Mas Anies seorang akademisi, politisi yang memiliki pengalaman luar biasa, pernah menjabat sebagai menteri meskipun itu dulu diberhentikan, pernah juga menjadi gubernur DKI Jakarta. Begitupun dengan pasangannya, pernah menjadi menteri, pernah menjadi DPR, dan sekarang masih menjabat sebagai wakil ketua DPR RI. Begitupun dengan pasangan berikutnya, yaitu Pak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran. Pak Prabowo Subianto ini memiliki pengalaman yang luar biasa, sudah matang, kematangan malah. Dan pasangannya Mas Gibran Raka Buming Raka memang harus kita akui juga ya, kematangan Mas Gibran Raka Buming Raka ini masih diragukan karena baru kisaran 2 atau 3 tahun lah menjabat sebagai wali kota Solo, artinya belum sampai 1 periode sebagai wali kota Solo, sehingga kemampuan Mas Gibran ini jujur ya masih diragukan ya, apalagi kalau kita melihat pasangan Mas Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Mas Ganjar Pranowo pernah menjadi anggota DPR RI, 2 periode menjadi gubernur Jawa Tengah. Pasangannya Profesor Mahfud MD tentu kita semua tahu ya, pengalamannya sudah tidak diragukan lagi. Pernah menjadi menteri, pernah menjadi DPR RI, pernah menjadi ketua MK, dan saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam. Tentu saja ini adalah pengalaman yang tidak bisa kita remehkan begitu saja.